Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab Ba'dul masaili al-fiqhiyatil lati yanbani 'alaiha hadzal aqdu. Jadi beberapa permasalahan fikih yang dimana terdapat dalam akad ini. Akad ini maksudnya akad apa? Yaitu tadi yang saya jelaskan, yaitu akad sewa menyewa yang berujung dengan kepemilikan. Awalan, hukmu ijtima'il bai'i wal ijarati fi aqdin wahidin. Jadi hukum mengumpulkan akad jual beli dan juga akad sewa menyewa dalam satu akad. Seperti diketahui bahwasannya akad sewa menyewa yang berujung dengan kepemilikan ini adalah akad baru yang belum pernah ada di zaman fuqaha mutaqaddimin atau fuqaha yang lampau. Baru ada di zaman-zaman sekarang di era kontemporer. Dan akad ini adalah perpaduan gabungan antara akad sewa digabung dengan akad jual beli. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah boleh, apa hukumnya menggabungkan akad sewa menyewa dengan akad jual beli? Apa hukumnya dibahas di sini. Qabla al-ba'di bi bayani hukmi aqdil ijaratil muntahiyati bitamlik yalzamu bahthu ba'dil masail al-fiqhiyatil lati yanbani 'alaiha hadzal aqdu. Sebelum kita membahas hukum akad ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi ini adalah satu akad baru, akad sewa menyewa yang berujung dengan kepemilikan. Sebelum dibahas hukumnya apa, boleh apa enggak, ini harus kita mengetahui beberapa permasalahan fikih yang dimana permasalahan fikih ini terdapat di dalam akad ini. Faida urifal hukmu fi hadhil masaili tubayyinu at-takyiful fiqhiyyu as-sahihu li hadzal aqdi. Jika permasalahan fikih yang terdapat di akad ini diketahui, maka akan diketahuilah apa hukum daripada akad ini. Nah, yang pertama adalah akad mengumpulkan dua akad ke dalam satu akad. Akad sewa menyewa dikumpulkan dengan akad jual beli, itu hukumnya apa? Dibahas di permasalahan pertama ini. Wa dzalika bi an yataradu al aqidani ala ibramin muaqadah tashtamilu ala aqdai al bai' wal ijarah. Dua orang yang berakad ini saling ridho untuk melaksanakan langsung mengumpulkan akad ini, maksudnya melaksanakan suatu akad yang akad ini terdiri dari dua akad, yaitu akad jual beli dan juga akad sewa menyewa. Bihaitsu tutabaru sa'irum wajibat alati tilkal uqud wa jami'ul huquqi walil tizamat al mutarattabah alaihima jumlah wahidah ai bimuthabati atharil aqdil wahid. Saya jelaskan saja langsung di sini maksudnya seperti apa. Jadi, kalau kita mengumpulkan akad jual beli dengan akad sewa menyewa, maka semua yang berlaku di sewa menyewa dan semua yang berlaku di jual beli akan menjadi satu. Semua komitmen-komitmen, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kedua akad tersebut itu langsung menjadi satu. Sebagai contoh, kalau orang menyewa barang, contohnya sewa rumah lah, perbaikan rumah, pemeliharaan rumah, itu bukan ditanggung oleh pihak penyewa rumah, tapi ditanggung oleh tuan rumah. Seperti itu. Tetapi dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik, maka pemeliharaan rumah, kemudian perbaikan dan sebagainya itu dilimpahkan kepada pihak penyewa. Karena kenapa ya? Karena membeli. Nah, tetapi kan dia juga tidak sepenuhnya membeli, tapi dia juga menyewa juga. Nah, ini kan berarti kan ada iltizamat-iltizamat dan juga ada beberapa hal yang berlaku di kedua akad menjadi satu akad. Nah, ini hukumnya apa? Nah, ternyata di dalam hal ini wahadhihi mas'alatun ikhtalafa fiha al-fuqaha ala ra'yaini. Ternyata masalah yang seperti ini sudah pernah terjadi di zaman dahulu. Dan ternyata juga di antara fuqaha itu berbeda pendapat
tentang dua hal ala ro'yain, atas dua pendapat. Di kalangan ulama terdahulu ada dua pendapat terkait dengan boleh tidak mengumpulkan dua akad ke dalam satu akad. Pendapat pertama, ar-ra'yu al-awwalu yaro jawazal ijtima' al-bai' wal ijarah fi aqdin wahidin. Pendapat pertama itu berpendapat bahwasanya boleh atau jawaz mengumpulkan akad jual beli dan juga akad sewa menyewa dikumpulkan ke dalam satu akad. Itu boleh. Nah, itu kan. Sebagai contoh di sini adalah gini. Kama lau ba'alahu thauban bidarohim ma'lumah ala an yansijalahu thauban akhor. Sebagai contohnya gini. Ada seseorang ini menjual pakaian. Akadnya kan jual beli, menjual pakaian dengan harga yang disepakati. Ada penjual menjual pakaian dengan harga yang disepakati. Tetapi ternyata ketika ada pembeli membeli pakaian tersebut gak dikasihkan sama dia, tetapi penjual ini menenun itu apa? Membuatkan baju baru yang lain. Nah, ini berarti mengumpulkan akad jual beli dengan akad sewa menyewa. Lebih tepatnya menyewa bukan menyewa barang tapi menyewa jasa. Nah, ini menjual baju tetapi ditukar dengan sewa jasa. Sewa jasanya apa? Akad yang terjadi di sini ada akad istisna. Istisna, susah nulisnya di sini. Akadnya akad istisna. Istisna itu apa? Istisna itu adalah seseorang datang meminta untuk membuatkan baju misalkan, dan bahannya juga dari penjual itu namanya akad istisna. Dan itu adalah ijaroh, sewa menyewa, tetapi bukan sewa menyewa barang tapi sewa menyewa jasa. Dalam artian pembeli, customer menyewa jasanya orang untuk membuatkan baju. Nah, ini terjadi perkumpulan dua akad di dalam kasus ini. Dalam kasus ini ada dua akad yang bersatu menjadi satu. Pertama, dia akadnya menjual, tapi ternyata dalam prakteknya dia ternyata hanya menyewa jasanya saja. Nah, ini pendapat pertama ini mengatakan boleh. Satu hal yang menjadi catatan besar di sini, bahwasanya contoh yang diberikan ulama di sini adalah mengumpulkan akad jual beli dengan sewa, tapi sewanya bukan sewa barang ya, tapi sewanya sewa jasa. Sekali lagi, sewanya adalah sewa jasa, yang dimana itu akan kita bahas di pembahasan di bawahnya. Berikutnya adalah dalilnya. Maaf, sebelum dalil, siapa saja sih yang membolehkan? Yang membolehkan adalah jumhur fuqaha, hampir mayoritas ulama. Contohnya adalah dari Malikiyah. Jumhur fuqaha il Malikiyah ada sahinun. Mayoritas pendapat Malikiyah. Malikiyah itu siapa? Malikiyah itu adalah para pengikut Imam Malik atau ulama-ulama yang mengikuti madhabnya Imam Malik. Sebagian besar memperbolehkan ini. Berikutnya adalah as-sahhul qaulaini asy-syafi'iyah. Nah, ingat Syafi'iyah di sini. Jadi, siapa itu Syafi'iyah? Syafi'iyah adalah ulama-ulama yang mengikuti madhab Imam Syafi'i. Dan ternyata di dalam madhabnya Imam Syafi'i terjadi perbedaan pendapat juga terkait hal ini. Dan yang di sini yang memperbolehkan adalah asoh. Jadi qaul asoh. Jadi ada qaul sohih sama qaul asoh. Jadi qaul asoh berpendapat bahwasanya boleh. Berarti ada qaul sohih yang juga berpendapat tidak boleh. Jadi sesama Syafi'iyah sendiri itu terjadi perbedaan pendapat. Wal madhab indal Hanabilah. Oke, madhabnya Imam madhab Hanabilah memperbolehkan hal ini. Semuanya madhab Hanabilah. Wa bi qala Syekhul Islam, tandai dibaca aja dah, Mas. Wa bihi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini juga adalah perkataan menurut Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Oke ya, ini ya. Jadi mayoritas yang membolehkan akad ini adalah mayoritas ulama Malikiyah, kemudian as-sahhul qaul inda Syafi'iyah sama Syekh Ibnu Taimiyah. Sekarang dalilnya.
Di dalil lagi, dalilnya di sini. Nah, wastadallu ala ma dhahabu ilaihi bil maqul min indati aujuh. Jadi para ulama di atas itu berpendapat boleh dengan dalil logika. Dengan dalil logika. Sebenarnya jangan hanya dianggap sebagai dalil logika ya, tapi juga ada dalil kaidah fikih di dalamnya. Min iddati aujuh, ada beberapa poin di sini, dalil logika dengan beberapa poin. Poin yang pertama dalil logika. Annal asla fil uqudi wasyuruti al jawazu wasihhatu. Pada dasarnya akad dan juga syarat itu boleh, wala yuhramu wa yubtalu minha illa madalla ala tahrimihi. Enggak diharamkan juga enggak dibatalkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi pada dasarnya akad itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Jika nggak ada dalil yang melarang, maka akad tersebut boleh. Nah ini sama seperti pada dasarnya segala sesuatu itu boleh kecuali yang dilarang. Jika nggak ada dalil yang melarang sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut boleh. Nah gitu kan. Nah di sini yang pertama adalah pada dasarnya segala akad dan syarat dalam muamalah itu boleh kecuali akad-akad yang dilarang, dan dalam hal ini mengumpulkan jual beli dan sewa menyewa tidak ada larangannya, maka boleh. Kedua, dalil logika kedua, annal asla fil uqudi ridhal muta'aqidaini wa natijatuhu huwa mau ajabahu ala anfusihima bitta'aqudi. Pada dasarnya akad itu adalah ridho biridho di antara dua orang yang berakad. Nah ini, selama dua orang itu ridho dan boleh saling rela, maka ya sah, jangan dipermasalahkan. Dalam hal ini ada orang mengumpulkan jual beli dengan sewa menyewa, selama keduanya ridho biridho, saling rela di antara keduanya, maka ya sah. Nggak ada kata-kata nggak boleh di situ. Nah, berikutnya yang ketiga adalah li'annal bai'a wal ijarata kullun minhuma aqdun yasihu ifraduhu fasahha jam'uhuma. Bahwasanya jual beli dan juga sewa menyewa itu semuanya, masing-masing dari jual beli dan sewa menyewa ini adalah akad yang sah, nggak akad batil, akad sah dan diperbolehkan. Maka yasihu ifraduhu, satu-satunya ini sah, baik itu sah, ijarah juga sah. Maka kalau dikumpulkan masa ya sah juga, sama seperti positif plus positif, hasilnya ya positif. Sesuatu yang boleh digabungkan dengan sesuatu yang boleh, hasilnya ya boleh. Nah itu logikanya seperti itu. Berikutnya adalah yang keempat, annahu laisa fi ijtima'il aqdaini aktsar min ikhtilaf hukmihima. Bahwasanya dalam mengumpulkan kedua akad ini, yaitu akad jual beli dengan akad sewa menyewa, itu nggak ada banyak perbedaan. Nah ketika nggak ada banyak perbedaan, maka akadnya juga sah. Nah seperti itu ya. Itu adalah 4 dalil yang digunakan oleh pendapat yang memperbolehkan jual beli dan sewa menyewa digabung. Berikutnya adalah pendapat kedua, ar-ra'yu ats-tsani. Pendapat kedua ini berpendapat bahwasanya yara adamal jawazil jawazi ijtima'il bai'i wal ijarah fi aqdin wahid. Berpendapat bahwasanya enggak boleh adamul jawaz itu layajus. Enggak boleh mengumpulkan akad jual beli dengan akad sewa menyewa dalam satu akad. Enggak boleh ini. Pendapat kedua ini, dan ini adalah pendapatnya Hanafiyah, qaulul Hanafiyah, hanya qaulul Hanafiyah saja, maka mayoritas hampir semua Hanafiyah berpendapat tidak boleh. Dan juga ada Syafi'iyah fi wajhin. Nah tadi kan saya bilang bahwasanya pendapat pertama tadi ada Syafi'iyah, tetapi adalah qaul asoh. Nah ini adalah qaul yang sahih. Jadi kalau dalam Syafi'iyah itu nggak ada qaul khotok ya, adanya qaul sahih sama qaul asoh. Yang qaul asoh tadi berpendapat boleh, yang berqaul yang sahih ini adalah berpendapat tidak boleh. Syafi'iyah. Siapa itu Syafi'iyah? Syafi'iyah adalah para pengikut Imam Syafi'i.
wa riwayah lil Hanabilah, dan salah satu riwayat dari madhab Imam Ahmad bin Hambal. Wa wafaqahum Sahanun min fuqaha'il Malikiyah, dan juga tadi disetujui juga oleh Sahanun. Siapa itu beliau? Beliau adalah ulama madhab Imam Malik. Nah, sementara mayoritas Malikiyah tadi berpendapat boleh kecuali Sahanun ini, dan Sahanun berpendapat tidak boleh. Sekarang adalah dalilnya. Wastadallu ala madhabu ilaihi bis sunnah wal maqul. Jadi para fuqaha yang tidak memperbolehkan itu menggunakan dalil pertama dengan sunnah, yaitu dengan sunnah Nabi atau dengan hadis Nabi. Yang kedua adalah dengan makul, dengan logika. Sunnah itu adalah hadis yang berbunyi naha, yang nomor pertama ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah itu melarang untuk mengumpulkan akad dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, tapi nanti akan dibantah di sini, akan ada bantahannya. Ini kan bukan mengumpulkan akad jual beli dua jual beli, tapi kan mengumpulkan akad sewa menyewa dengan jual beli. Nah, ini kan bai'ata ini dua akad jual beli. Rasulullah melarang itu. Itu dalil pertama. Berikutnya adalah dalil yang kedua yang berpendapat tidak boleh menggunakan dalil ini. La yahillu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam yudman wala bai'u ma laisa indaka. Enggak halal atau enggak boleh itu mengumpulkan pinjam dengan jual beli. Maksudnya gimana nanti kita jelaskan di bawah. Wala syartani fi bai', dan tidak boleh menggunakan dua syarat dalam satu akad jual beli. Nah, ini kan akad salaf sama akad baik dikumpulkan tidak boleh. Kemudian menggunakan dua syarat dalam satu jual beli nggak boleh. Wala ribhu malam yudman, dan nggak boleh mengambil keuntungan dengan barang yang belum dilihat oleh calon customer. Wala bai'u ma laisa indaka, dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Nah, ini adalah ada di sini syartoni fil bai' sama salaf wa bai' ini. Yang intinya ada di situ, nggak boleh mengumpulkan. Kemudian ada juga di sini naha an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah melarang mengumpulkan dua jual beli dalam satu jual beli. Kemudian dalil-dalil tersebut dibantah, nukisha, dimunaqasyah atau didiskusikan, ya dalam bahasa kasarnya dibantah sama penulis buku ini. Nukisal istidlal bihadal hadits min wajhaini, dibantah dalam dua poin. Poin pertama, annal murad min nasil hadits wa an la yajma' baina mu'awadatin wa tabarru. Bahwasanya tidak boleh mengumpulkan antara akad mu'awadah dengan akad tabarru. Apa itu mu'awadah sama tabarru? Mu'awadah itu adalah pertukaran jual beli tetapi dengan harga. Maksudnya ada penggantian di sini, ada ganti. Ganti itu maksudnya gimana? Ya saya menjual HP saya, maka saya menerima gantinya uang, kan gitu. Muawadhah itu kayak gitu. Tapi kalau tabaruk itu sama seperti hibah itu tadi, ngasih. Nah, ini nggak boleh mengumpulkan akad jual beli dengan akad tabaruk, ini nggak boleh. Yang dimaksud itu seperti itu, bukan mengumpulkan akad sewa dengan jual beli, dibantah. Kemudian ats-tsani, anal murad min bai'ataini fi bai'ah. Nah, ini dua jual beli di dalam satu jual beli. Yang dimaksud itu apa? An yamlika ar-rajulu as-sil'ata bi thamanaini ajil wa ajil. Enggak boleh mengumpulkan dua jual beli dalam satu jual beli. Maksudnya apa? Seseorang itu tidak diizinkan menjual barang dengan dua harga. Dengan dua harga enggak boleh, yaitu apa? Harga kok sekarang saat ini atau harga nanti. Jadi kalau misalkan ini saya jual, silahkan barang ini kamu bawa. Saya jual HP, silahkan kamu bawa. Kalau kamu ngasih uangnya sekarang, ya 1 juta. Tapi kalau kamu ngasih uangnya besok atau bulan depan, maka 2 juta harganya. Nah, yang dimaksud seperti itu. Ajil itu sekarang, ajil itu adalah ditunda. Nah, yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'ah itu seperti itu. Itu adalah akad dalil dari dalil dari sunnah.
Nah, sekarang adalah yang tidak memperbolehkan juga memiliki dalil dari logika. Ada beberapa poin iddati aujuh famin iddati aujuh. Ada beberapa poin dalil logika yang digunakan oleh beliau-beliau yang tidak memperbolehkan akad ini. Yang pertama, anna ishtiratul ijarati ma'al bai'i yatadammanu ziyadatu manfa'ah masyrutoh yatadammanu ziyadata manfa'ah masyrutoh fi aqdil bai' wa hiya ziyadah la yaqbaluha iwad. Nah ini. Fahiya riba au fiha shibhatur riba wa bitali huwa fasid. Jadi ceritanya gini, mengumpulkan akad jual beli dengan riba otomatis akan ada keuntungan-keuntungan yang terkumpul di situ tetapi tidak ada muawadhahnya, nggak ada gantinya. Sebagai contoh gini tadi saya sebutkan di atas tadi bahwasanya kalau akad sewa menyewa itu kan biaya untuk perawatan, perbaikan itu kan miliknya tuan rumah. Tetapi dalam akad sewa yang berujung kepemilikan itu dibebankan kepada siapa namanya? Kepada pembeli atau penyewa. Nah, yang seperti ini tuh mithlu riba, seolah-olah seperti riba, maka nggak boleh. Ini katanya seperti itu pendapat makulnya. Kemudian yang kedua adalah anna istiroto akdun fi akdin akhor la yaktadihi ahaduhuma. Jadi kalau ada akad kemudian disyaratkan kepada akad yang lain, maka akad tersebut batal layak tadi ahaduhuma. Maksudnya apa? Yaitu tadi mengumpulkan akad jual beli dengan akad sewa menyewa. Yang tadi saya kasih contoh bahwasanya biaya perawatan itu seharusnya tuan rumah tapi kok apa namanya dibebankan kepada apa namanya? Kepada penyewa. Yang seperti itu kan berarti kan salah satu akadnya nggak sah, layak tadi ahaduhuma. Salah satu akadnya nggak sah, maka ya nggak boleh. Nah, sewa menyewa itu ya biaya perawatan ya di tuan rumah. Lah ini kok dibebankan kepada pihak penyewa. Berarti kan syarat yang seperti ini kan udah bukan sewa menyewa lagi. Maka salah satu syarat dari salah satu akad dari jual beli pasti salah satu akad dari jual beli atau sewa ini pasti rusak, nggak boleh. Nah, itu menurut apa namanya dalil logika kedua seperti itu. Berikutnya adalah dalil ketiga adalah li'anna hukmuhuma mukhtalaf wa laisa haduhuma bi aula minal akhor. Karena hukumnya ini mukhtalaf, ada perbedaan pendapat, maka salah satu di antara keduanya itu enggak boleh dan enggak boleh lebih tinggi dari keduanya. Fabatola fihima, maka ya batal menurut logika seperti ini. Kemudian dibantah bi anna ikhtilafa hukmul aqdaini la yamna'u sihhatal aqdi kama lau jama'a fil bai'i. Bahwasanya terjadi perbedaan itu ya tidak membatalkan akadnya. Kok bisa hanya karena terjadi perbedaan pendapat akadnya batal. Nah, itu seperti itu ceritanya. Kemudian berikutnya adalah tarjih. Nah, ini tarjih ini. Tarjih itu apa? Tarjih itu menganalisa di antara kedua pendapat itu mana yang lebih kuat. Ingat, bukan mana yang lebih benar ya. Nggak ada benar salah dalam fikih, itu semuanya ijtihad. Fikih itu don, tidak bisa satu pendapat menyalahkan pendapat yang lain dalam fikih, itu tidak bisa. Makanya bisa ditarjih. Tarjih itu apa? Pendapat yang lebih kuat, bukan lebih benar, lebih kuat. Ba'da aradi ara'il fuqaha wa adillatihim fi hukmi ijtima'il bai'i wal ijarati fi aqdin wahidin saya berpendapat setelah memaparkan pendapat-pendapat para fuqaha dan juga dalil-dalilnya dalam hukum apakah boleh mengumpulkan jual beli dan juga mengumpulkan jual beli dan sewa menyewa itu dalam satu akad itu boleh. Wallahu a'lam, saya berpendapat wallahu a'lam. Beliau masih mengucapkan wallahu a'lam karena ya memang di antara itu semua yang lebih tahu adalah Allah ya. Rajhanir ra'yil awal al-qail bil jawaz. Jadi yang rajih itu adalah pendapat pertama yang berpendapat bahwasanya boleh mengumpulkan dua akad dalam satu akad. Dalam hal ini mengumpulkan akad jual beli dengan akad sewa menyewa. Tetapi dengan syarat. Syarat pertama adalah tahdidu muddatil ijarah. Jadi masa sewa menyewanya harus ditentukan, jangan sampai enggak ditentukan. Kemudian yang kedua adalah asyuru' fil amal kakhiyatatis thawb. Ya harus segera memulai pekerjaan. Sebagai contohnya adalah memulai menjahit pakaian. Sekali lagi, di sini adalah yang dibahas adalah sewa menyewa dengan jual beli, tetapi sewanya adalah sewa jasa ya, bukan sewa barang. Sekali lagi sewa jasa.
Makanya harus segera memulai pekerjaan. Contohnya adalah menjahit pakaian. Awi syuru' fil amal hukman kata akhiri salah satu amanah. Yani memulai pekerjaan tapi secara hukum. Maksudnya gimana? Nanti akan saya kerjakan setelah 3 hari ya. Nah seperti itu. Contohnya adalah nomor 3 adalah al ilmu bisifatil amal, harus tahu pekerjaannya bagaimana. Nah jadi pendapat yang roji adalah pendapat pertama yang berpendapat boleh mengumpulkan akad jual beli dengan sewa menyewa dalam satu akad. Namun ada masalah di sini, belum selesai ini. Ini ada masalah. Lakin, nah ini problem ini. Hada istima akdul ijarah ala ain ma'a akdil bai' ala hadhil ain wahidah mujarah mu'alak alal wafa' bikamli thamli manfah yasihu kiasan ala dalika am layasih. Ini loh. Ini sah nggak dikiaskan atau nggak sah? Maksudnya bagaimana? Ini nggak usah saya bahas yang kalimat ini, tapi saya jelaskan bahwasanya tadi di depan tadi disebutkan contoh mengumpulkan akad jual beli dengan sewa menyewa adalah sewa menyewanya bukan sewa menyewa barang, tapi sewa menyewanya adalah sewa menyewa jasa. Contohnya jual baju, tapi ternyata dibikinkan baju bukan jual baju. Berarti kan nyewa jasa itu. Itu boleh kalau sewa menyewanya mengumpulkan akad jual beli dengan sewa menyewa, tapi sewanya adalah sewa jasa, sewa pekerjaan, itu boleh. Namun yang terjadi di dalam akad ijarah bitamlik itu kan jual beli dengan sewa bukan sewa jasa, tapi sewanya adalah sewa barang. Nah yang seperti ini tuh boleh dikiaskan apa enggak gitu loh. Sah kiasnya ini sah apa enggak sah? Karena problem akdul ijarah al-muntahiyah bitamlik atau akad sewa yang berujung kepemilikan itu adalah barang dengan barang. Sementara yang dibahas di dalam pembahasan ini adalah barang dengan jasa. Nah, apakah barang dengan jasa itu bisa dikiaskan dengan barang dengan barang? Nah, ini kamaan nadawabit alati dzakar al fuqa fil ijarah alal amal fala yalzamu tahqiq wa fil ijarah mutabin. Nah, jadi intinya penulisnya sendiri juga bingung. Jadi ya wes mbah nggak tahu ini gimana ini karena memang akad baru ini. Jadi ya bisa dikatakan merojihkan pendapat pertama tapi kemudian juga ragu. Itu kan jual beli dan sewa menyewa. Kalau jual beli dengan sewa menyewa jasa. Lah ini dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik ini kan barang dengan barang, rumah dengan rumah. Jual beli sewa menyewanya kan dengan seperti itu. Nah yang seperti itu sah apa enggak, penulisnya juga tidak menetapkan di sini. Tapi yang pasti untuk yang kasus tadi penulis buku ini merojihkan pendapat pertama. Demikian untuk pertemuan hari ini, akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.